Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini kami akan mempraktekkan fokus group discussion. Pertama, saya akan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kami dapat melakukan fokus group discussion ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Jola Adilahaya sebagai moderator dan fasilitator. Kemudian ada 4 orang narasumber. Yang pertama itu Octavian Nurdianti, Aziza Aulia, Nigel Jeno, dan Putra Kris Widianto. Fokus grup diskusi pada video kali ini membahas mengenai korupsi di masa pandemi. Dalam diskusi ini, saya menerima setiap pendapat, pandangan, komentar, dan ide. Setiap pandangan akan saya terima dan akan sangat saya hargai. Baiklah, saya akan mulai mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Yang pertama itu kepada Yana. Menurut Yana, korupsi itu seperti apa? Baik, menurut saya korupsi itu di mana tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang banyak. Kalau menurut Via, korupsi itu seperti apa? Menurut saya, korupsi itu adalah tindakan mengambil hak orang lain secara sengaja dan merupakan tindakan yang tidak amanah. Menurut Agel, korupsi itu seperti apa? Kalau menurut aku tuh korupsi itu nggak gentleman, man. Ngerti nggak sih? Iya. Korupsi itu nggak ada baik-baiknya sama sekali. Tambah lagi itu merugikan masyarakat yang di bawahnya. Dampaknya besar banget, apalagi kalau kamu dalam kasta pemerintahan. Dampaknya bener-bener ngeri sih menurut aku. Nggak apa banget anjing, astagfirullah. Menurut Putra, korupsi itu seperti apa? Menurut saya korupsi itu tindakan yang merugikan orang banyak demi kepentingan seorang pribadi atau individu yang tidak memikirkan orang lain, egois. Iya, egois banget kan? Iya ya. Iya. Egois banget sih. Kayak gitulah. Merugikan banget dan tidak peduli dengan gak ada rasa kemanusiaan kayaknya. Iya, bener lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Agel, faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu apa aja? Faktor yang menyebabkan korupsi itu kayak dia punya faktor-faktornya ya. Faktor ekonomi, faktor industri, faktor apa lagi ya? Udah kamu tambahin deh, ada kurangnya. Menurut Putra gimana Put? Faktor-faktornya apa ya? Faktor Lebih ke ini nggak sih, lebih ketidakpuasan dan pengen mendapatkan hal lebih dari gaji dia nggak sih? itu bukan faktor aja. Iya, karena dia haus akan duit dan kekayaan yang berlimpah-limpah, jadi mereka nggak mikirin orang lain gitu. Ngerti nggak? Kayak gini deh, misalnya kamu caleg nih. Iya. Ini sentencemu itu tadi. jawaban aku tadi. Iya, tapi aku benerin lagi nih. Anjing. Soalnya kamu nyalek nih. Nah, Kamu ambil modal sana sini terus buat kampanye dan mempromosikan dirimu nih. Nah, iya. Kan habis banyak nih. Heeh. Sementara mungkin gaji kamu tuh kayak nggak menutupin kekurangan kamu waktu caleg dengan cepat gitu. Nah, iya. Makanya dia ketika dia berhasil menjabat, dia menilep gitu mah. Ngerti nggak menilep? Nyilep, aku ngerti. Iya, kayak maling duit gitu kan. Area-area lain ngerti nggak nyilep? Ngerti lah tentunya. Ngerti. Kayak nilep gitu ya, kehausan nggak sih? Kehausan gitu. Akan duniawi sih. Iya, dunia apa sih? Iya, dunia tuh nggak ada apa-apa selain akhirat nantinya. Astagfirullahaladzim, subhanallah Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Pertanyaan berikutnya. Allahu Akbar. Menurut Yana, gimana pandangan Yana mengenai korupsi dana bantuan sosial? Wow, itu Enggak, nggak- Yana. Oh, Yana. Gimana ya? Kayak mana ya? Itu kan sebenarnya bukan hak mereka ya, tapi mereka mengambil hak orang lain gitu. Aturannya buat
yang nggak mampu tapi mereka menyalahgunakannya untuk keperluan pribadi atau bahkan untuk menutupi kayak kebutuhan ekonomi keluarganya atau gimana gitu. Menurut Via gimana, Vi? Menurut saya kalau pandangan mengenai korupsi bantuan sosial ini bisa jadi masalah baru lagi di pandemi ini, karena kan bantuan sosial itu merupakan solusi pandemi ini untuk membantu orang-orang ekonomi menengah ke bawah. Terus banget sih. Kok diem ya, Tat? ketika adanya korupsi Aku mau ini nambahin, tapi harus kan yang menjadi menginstruksi moderator. menjadi perhatian yang memang harus benar-benar dituntaskan. Menurut Putra gimana, Put? Bansos Korupsi bansos. koreng nggak sih? Keren banget. Parah banget. Ada siklusnya gitu mah. Dari pemerintah sedikit, misalnya nih, misalnya 100.000 dari pemerintah 100.000 nih, terus ntar ke bawah lagi tuh ke bosnya ngasih ke bawahnya lagi, nggak bos siapa sih namanya gitu ya, Mulai dari menteri tingkatannya deh. apa? Atasan. Enggak, Dari- tingkatannya kayak menteri itu gimana bacaannya? Menteri, Ya. kementerian. Bahasa Indonesia salah nih. Enggak, Enggak pokoknya gitu ya intinya. Itu enggak tahu kita Ya di mana pokoknya ya, sesuai bukan. kasta. Iya, so itu jabatan. misalnya dari awal ntar turunnya 100.000, terus ke bawahnya lagi tinggal 50.000, ke bawah lagi tinggal 20.000, ke RT-nya misalnya 10.000, ntar habis itu lagi ke bawahnya tinggal 5.000 atau cuma mie instan doang tuh. Terus nanti salah sasaran pula, dikasih pula ke orang yang tidak membutuhkan, yang orang sepatutnya tidak menerima, yang sepatutnya menerima tidak menerima gitu. Pertanyaan berikutnya, menurut Agel, mengapa korupsi ini bisa terjadi di tengah pandemi, sedangkan orang-orang kan berjuang mati-matian gitu, apalagi masyarakat yang kelas ke bawah kan mati-matian, ada yang di PHK, tapi kenapa para pejabat tega melakukan korupsi? Lebih ke nggak ada hati nuraninya nggak sih? Iya. Kebayang nggak? Ini bansos, bantuan sosial. Terlebih lagi ini buat bencana loh. Bencana Pandemik. tuh pandemi. Kan termasuk bencana kan? Iya. Bencana skala internasional nggak sih? Skala Nah, dunia. iya. Skala bumi deh. Internasional kan dunia. Dunia tuh lebih Bencana non-alam, melingkup lebih di tepat. luar bumi juga. Iya. Men, Nah, one universe lah. iya universe. Nah, kebayang nggak sih? Panas Itu turun gak sih? bansosnya di apa lagi? Secara sadar dia Menilep. menyelep walaupun 10.000. Dengar berita nggak tahu kita ya di negara-negara Cuman pertama. mana. Nggak tahu kita di mana, cuman ada menteri. Kok main aman-aman gitu ya? Soalnya aku nggak mau ditangkap. Halo Pak. Iya, ntar ditangkap loh. Nah, sampai mana tadi? Menteri. 10.000. Iya, 10.000. Dia menyelepnya 10.000, tapi nggak cuman di satu titik aja, bro. Jadi di sini 10.000, sana 10.000, sampai Iya. berapa miliar dia dapat dari 10.000 tuh. Ibaratnya sedikit demi sedikit menjadi bukit, anjir. Parah sih. Iya. Sedih. Itu kalau nabung nggak apa-apa. Tapi itu dari dana bantuan sosial loh, anjing. Iya men. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Itu emang kalau secara sadar Udah, emang itu. gak bagus sih. Udah lihat kamera lo. Hai. Pertanyaan berikutnya, apakah pemerintah sudah tegas dalam menangani kasus korupsi ini? Ih. Menurut Putra? Main sih sekarang ya. Tuh kemarin kan disiarin di berita tuh menteri apa kan kemarin ya, yang menteri bansosnya apa namanya? Edi Iya, Prabowo. menteri sosial, menteri Sama sosial. lobster tuh mah yang benih Iya, lobster. Edi Oh, Prabowo. itu menteri Ya menteri kelautan. apa namanya? Kelautan. Kelautan. Perikanan dan Sama? kelautan. Yang bansos ini menteri apa? Yang bansos ini menteri sosial. Ya, namanya. Nggak tahu ya, aku nggak tahu ya. Ya pokoknya itu mah kayak cukup tegas deh. KPK sekarang oh iya. Oh iya lagi. Oh iya, tapi menurut aku nggak sih. Ntar itu masih aku. Oh iya, lanjut. Sabar Ya, lah, men. saya jawabin. Enggak. Jadi menurut aku cukup lumayan tegas dan semoga lebih baik lagi mah. Kalau bisa aku mati men. Ini Ya nggak sih? itu Itu nanti dia. pertanyaan selanjutnya, Bro. Itu dia. Gak sabar membara-bara soalnya. Nah, Sorry. marah-marah soal. Menurut aku enggak sih. Itu belum moderator ngasih. Aku udah sih hai ngomongnya. Menurut Agel gimana, Gel? Menurut aku ya, itu pemerintah ngejalannya pelin-pelan, men. Enggak, itu proses, Cok. Kebayang nggak sama kon? Ini Boleh debat gak sih? Kamu bukan kon. Iya, Nggak, kebayang ada nggak sama ini Anda? Menurut Anda ini di dalam berita ya, aku ngelihat di media sosial dan berita lain,
itu akan diancam hukuman mati. Oh iya kan. Akan diancam, bukan langsung diancam hukuman mati. Jadi tegas Jadinya nggak tegas sama sekali anjir. kan belum Gel. Seharusnya Kita berdua kebayang deh, nggak Kak. sih? Tunggu, ini nanti ada pertanyaannya. Menurut Agel, apakah sanksi hukuman mati kepada para koruptor tuh koruptor tepat nggak dilakukan di Indonesia? Nah ya, ngelanjutin yang aku bilang tadi ya. Kalau dari pemerintahnya aja udah nggak tegas, apalagi ke bawahnya besok. Itu kalau hukuman mati itu bukan buat koruptor aja mantep sih. Kayak narkoba, yang lain lagi pemerkosaan itu ngeri men. Enggak, kalau semuanya kan nggak boleh ngomong, lupa. Nggak apa-apa, kita berdebat. Menurut di Putra sini. gimana Put? Enggak, kalau semuanya kayak Agel bilang harus dihukum mati semuanya mah. Nggak semuanya anjir. Kan bilang tadi narkoboy. Narkoboy itu kayak yang bandarnya gitu, bukan yang Iya, pengguna. bandar. Pengguna tuh lebih ke direhab Tadi nggak aja. spesifik sih. Menurut Aku Putra belum Put? selesai ngomong tadi aja. Gimana, Hukuman Put? mati. Heeh. Ih, pantas banget sih, harus banget sebenarnya mah. Kenapa? Korupsi ini kayak ngancurin ini enggak sih? Ngancurin Ekonomi tatanan Indonesia negara. enggak sih? Tatanan juga dong. Iya, tatanan tapi Iya. ekonominya Dalam kan hancur banget ya perekonomiannya kan. emang Iya. dalam perekonomian apa Kapan mau maju gitu kok cuman pemimpinnya korupsi doang. Ya harus Iya. banget sih. Ini Biar mati kan. kita berdua aja sih tadi. Harus berempat. Pertanyaan selanjutnya, menurut Yana apa peran mahasiswa dalam mengatasi masalah korupsi ini? Demo. Ya palingan tuh Meminta kalau kayak pemerintah lebih transparan. mahasiswa tuh cuma bisanya tuh melalui kayak demo ataupun gimana, tapi kan dalam demo tuh dia coba memintanya kan yang baik-baik juga gitu, untuk meminta supaya lebih baik lagi dan lebih diperhatikan lagi gimana pemerintah untuk kedepannya gitu. Kalau menurut Via, bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi kasus korupsi? Menurut saya peran pemerintah dalam menanggulangi korupsi ini seperti yang dibilang oleh saudara Agel dan Putra tadi, memang benar-benar menjalankan sanksi hukuman mati di Indonesia. Pertanyaan berikutnya, menurut Agel pihak yang sangat dirugikan dalam korupsi ini siapa saja? Yang sangat dirugikan ya negara. Di negara itu kita ada masyarakat tentunya kan. Nah, masyarakat tuh yang sangat dirugikan, apalagi dalam masyarakat kayak bukan mengkastakan ya, tapi yang masyarakat kurang mampu nih, itu sangat dirugikan men. Iya. Iya bener kan. Pertanyaan selanjutnya, menurut Putra nih, kan ada nih masyarakat yang belum menerima bansos. Apakah itu tuh terhambat gara-gara adanya oknum yang korupsi atau gimana Put? Ya, iya sih. Ya mungkin beberapa faktor lainnya kayak pencatatan data orang-orang yang nggak valid mah. Ya kan kayak gitu. Terus beberapa hal lainnya mungkin ya gara-gara dana bansos yang dikorupsi. Kan soalnya nggak sampai jadinya kan. Justru kayak gitu nggak sih, gara-gara dia ngekorupsi, nah dia mengapakan belum datanya tuh menjadi apa? Enggak. Soalnya mah ada dari beberapa tempat mah. Enggak, mungkin ini sama kasusnya enggak kayak KPPS kemarin nih. Iya. Boleh enggak disamain? Nggak apa-apa. Gak apa. Kayak kan datanya orang-orang enggak apa-apa. Nggak apa-apa. kita editnya aja nanti. Orang gitu. orang Kabupaten ini A. ya Kabupaten A ini udah nyatat masyarakat apa? Sebagai Masyarakatnya tuh dari data sama petugas KPPS-nya. Tapi ketika pas udah hari H-nya atau beberapa hari sebelum hari H-nya kayak surat C pemberitahuannya nggak dapat gitu mah. Padahal dia domisili situ, alamat situ, dorong situ. Tapi nggak dapat itunya, nggak dapat C pemberitahuannya. Ya kayak nggak sampai gitu datanya. Tapi korupsi kayaknya berpengaruh juga deh. Jelas berpengaruh. Menurut Agel gimana Gel? Pengaruh banget, besar banget menurut aku. Kamu jangan dong bikin aku kaget gitu. Iya maafkan Kayak saya. killer deh. Aku minta maaf. Iya.
primitif Udah Gel? Udah. Sekian pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Berarti kesimpulannya korupsi itu merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan, status atau yang menyangkut diri pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Korupsi yang terjadi di masa pandemi ini merupakan salah satu sikap yang sangat tidak terpuji ya, karena di balik kesusahan orang masa kita bersenang-senang gitu. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan kasar dalam video ini. Sekian, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.